Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Aprianti dengan NIM 1930201162 dari kelas PGMI 05, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai seminar proposal guna untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah seminar proposal dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Afandi MPDI. Nah, judul yang saya ambil mengenai strategi guru dalam pembentukan karakter siswa di kelas 4 SD 40 Palembang. Judul yang saya ambil yaitu mengenai strategi guru dalam pembentukan karakter siswa kelas 4 di SD 40 Palembang. Pada latar belakang, pendidikan adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal tersebut karena melalui pendidikan, setiap orang belajar mengenai berbagai hal, mulai dari ilmu pengetahuan, bagaimana bersikap, bagaimana bersosialisasi, bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 1 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari pengertian pendidikan pada undang-undang tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam pendidikan, aspek karakter sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Tidak hanya pengetahuan saja yang dikembangkan dalam pendidikan, akan tetapi juga banyak aspek-aspek lain seperti aspek spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan dalam mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Nah, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang bertujuan untuk mengembangkan watak dan tabiat siswa dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya bagaimana memperbaiki moral dan karakter anak bangsa. Salah satunya yakni dengan melakukan perubahan kurikulum yang merupakan unsur penting dalam pendidikan. Nah, berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis karakter, atau kompetensi dan karakter basic kurikulum, yang dapat membekali peserta didik berbagai sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan tuntunan teknologi. Nah, pada tahun 2013, pemerintah memperkenalkan sebuah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter yang kita sebut dengan Kurikulum 2013. Melalui implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus karakter dengan pendekatan tematik dan kontekstual, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempronalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum lainnya yang harus dipahami guru adalah adanya kompetensi inti atau KI. Kurikulum 2013 merinci KI ke dalam 4 kategori kemampuan.
KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Dalam menjalankan kurikulum 2013 yang menekankan aspek sikap atau karakter, tidak lepas dari seorang guru yang mampu menguasai kurikulum 2013 tersebut. Karena pelaksanaan kurikulum 2013 yang dinilai masih setengah matang, maka dalam penerapannya banyak mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah banyaknya guru yang belum cukup memahami bagaimana menerapkan keempat kompetensi inti yang ada. Banyak guru akhirnya hanya terfokus pada kompetensi ketiga dan keempat saja karena merasa bingung bagaimana mengintegrasikan keempat kompetensi itu. Sehingga kompetensi inti pertama dan kedua yang merupakan aspek karakter seringkali terabaikan. Padahal untuk mensukseskan kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter, keempat kompetensi tersebut harus diimplementasikan secara utuh. Bukan hanya aspek kompetensi saja yang diutamakan, bukan hanya aspek kompetensi ketiga dan keempat saja yang diutamakan. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas 4 di SD 40 Palembang. Identifikasi masalah. Berikut identifikasi masalah berdasarkan latar belakang tersebut. Yang pertama yaitu karakter disiplin mulai tergerus di kalangan siswa dalam mengimplementasikan peraturan di sekolah. Yang kedua, pentingnya karakter disiplin buat peserta didik di sekolah dan keluarga. Yang ketiga, pentingnya inovasi dan kreativitas tenaga pendidik dalam rangka membentuk karakter siswa. Batasan masalah. Menurut identifikasi masalah di atas, maka peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, peneliti mengkaji karakter disiplin di mana karakter disiplin ini berpengaruh dalam kehidupan siswa agar lebih terarah. Yang kedua, subjek penelitian ini yakni peserta didik, yakni pendidik kelas 4 SD 40 Palembang. Yang ketiga, penelitian ini menguraikan bagaimana upaya pendidik dan sekolah untuk membentuk karakter disiplin peserta didik. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana strategi guru dalam pembentukan karakter siswa menurut kurikulum 2013 kelas 4 SD 40 Palembang. Yang kedua, bagaimana dampak dari strategi yang dilakukan guru dalam pembentukan karakter siswa menurut kurikulum 2013 di kelas 4 SD 40 Palembang. Nah, yang ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat strategi guru dalam pembentukan karakter siswa menurut kurikulum 2013 di SD 40 Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu mendeskripsikan strategi yang dilakukan guru dalam pembentukan karakter siswa menurut kurikulum 2013 di kelas 4 SD 40 Palembang. Yang kedua, mendeskripsikan dampak dari strategi yang dilakukan guru dalam pembentukan karakter siswa menurut kurikulum 2013 di kelas 4 SD 40 Palembang. Dan yang ketiga, mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat strategi guru dalam pembentukan karakter siswa menurut kurikulum 2013 di kelas 4 SD 40 Palembang. Nah, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai strategi guru dalam pembentukan karakter siswa menurut kurikulum 2013 di kelas 4 SD 40 Palembang.
Adapun secara detail manfaat penelitian ini yang pertama yaitu secara teoritis. Untuk menambah wawasan kepada pendidik mengenai strategi guru dalam membentuk karakter peserta didik dan hasil penelitiannya bisa dipakai sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis ini ada 3. Yang pertama yaitu bagi siswa. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan upaya untuk pembentukan karakter siswa sesuai dengan kurikulum 2013. Yang kedua, bagi pendidik. Untuk saran dan bahan mempertimbangkan untuk pendidik dalam membentuk karakter siswa di SD 40 Palembang dan sebagai bahan para guru dalam mengemban tugasnya menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana setara 1 atau S1 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Fatah Palembang. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini peneliti mengambil 3 tinjauan pustaka dari peneliti sebelumnya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mona Rizka tahun 2020 yang berjudul Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik berbasis Kurikulum 2013 pada siswa kelas 5 SD Swasta Dharma Medan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Puji Astuti 2019 yang berjudul Strategi Guru Kelas dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di SDIT Permata Bunda 3 Bandar Lampung. Penelitian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Farida 2022 yang berjudul Strategi Guru dalam Membentuk Karakter Siswa di SDI Miftahul Hikmah Mojokerto. B. Landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu strategi guru dalam pembentukan karakter siswa. A. Pengertian strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos. Stratos adalah militer dan akma adalah memimpin, yang berarti generalship, atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu strategi dalam membentuk karakter siswa. Strategi pelaksanaan karakter di satuan pendidikan atau sekolah merupakan kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan. Strategi tersebut diwujudkan melalui pembelajaran aktif dengan penilaian berbasis kelas disertai dengan program remediasi dan pengayaan. Yang C yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter siswa. Karakter seorang tidak terbentuk begitu saja, tetapi ada berbagai hal yang tentunya dapat mempengaruhi terbentuknya karakter itu sendiri. Dalam tinjauan ilmu akhlak diungkap bahwa segala tindakan dan perbuatan manusia yang memiliki corak berbeda antara satu dan lainnya, pada dasarnya merupakan akibat adanya pengaruh dari dalam diri manusia atau insting dan motivasi yang disuplai dari luar dirinya seperti milih atau lingkungan, pendidikan, dan faktor keturunan. 2. Karakter siswa berbasis kurikulum. A. Pengertian karakter.
Secara etimologi, kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai, dan memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Karakter dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Sedangkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam karakter yang bermakna hampir sama dengan sifat, perilaku, akhlak, tabiat, dan budi pekerti. Berkarakter artinya mempunyai watak, mempunyai kepribadian. Secara etimologi, istilah karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang tergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Nah, karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Dari pengertian tentang karakter di atas dapat dinyatakan bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan individu satu dengan individu yang lainnya. B. Latar belakang pengembangan kurikulum 2013 berbasis karakter. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era digital sekarang ini, maka proses dalam pengembangan kurikulum harus dijalani demi memecahkan tantangan-tantangan yang dihadapi peserta didik saat ini. Nah, salah satu pengembangan kurikulum sekarang adalah kurikulum berbasis 2013. Di mana kurikulum 2013 merupakan hasil pengembangan dan pemaduan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Dan kurikulum 2013 yang berbasis karakter, kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. C. Ciri-ciri karakter dalam kurikulum 2013. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 harus mengembangkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan lintas pemerolehan yang bertahap. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Adapun keterampilan melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta ini, tahap-tahap belajar dan mengajar itu syarat dengan pendidikan kesabaran. Untuk mendapatkan konsep tertentu, siswa harus melakukan proses yang panjang. Begitu pula guru harus mampu mengendalikan diri untuk tidak segera memberitahu dan harus sabar untuk memberikan kesempatan siswa menemukan konsep dengan usaha sendiri. C. Metode penelitian. Pertama, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, di mana penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan
yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut merupakan hasil dari pengumpulan data yang sahih dan analisis data yang sahih juga. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 2022-2023 di SD 40 Palembang, yang berlokasi di Jalan Garuda Putra nomor 1, 20 Ilir D4, Ilir Timur 1, Kota Palembang. 3. Pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang objektif, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, pada teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 4. Analisis data. Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang telah diperoleh di lapangan. Selain itu, peneliti juga melakukan tes terhadap keabsahan data yang diperoleh tersebut dan selanjutnya akan dideskripsikan dalam sebuah laporan penelitian. Analisis data ini adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif, pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagiannya. Menurut Bokhan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan oleh peneliti. Nah, itulah tadi mengenai presentasi seminar proposal yang telah saya jelaskan dengan judul Strategi Guru dalam Pembentukan Karakter Siswa di Kelas 4 SD 40 Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.